Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelar Firman. Judul kita pada malam hari ini adalah Pintu Kasih yang Tertutup. Jadi kita akan teruskan pembahasan seri pengetahuan tentang akhir zaman ya. Jadi mengapa saya angkat judul ini? Oleh karena saya melihat bahwa urutan peristiwa akhir zaman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali ini jarang diajarkan. Kalaupun diajarkan, ini kurang dimengerti ya. Bahkan saat ini dikacaukan kembali oleh pandangan-pandangan populer. Kita baca Wahyu 22 ayat yang ke-7, sudah saya tampilkan di sini. Berbagailah mereka menuruti perkataan nubuat kitab ini. Artinya apa? Kita harus mengerti, mendalami, baru kita bisa menurut akan nubuatan itu. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita mau menurut? Sudah baca ayat yang ke-10, waktunya sudah dekat. Jadi, bukan saja kita harus mengerti dan mendalami, kita juga dibatasi oleh waktu, karena waktu itu sangat dekat, sudah sangat dekat kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara baca ayat yang ke-11, apa yang dikatakan? Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Artinya apa? Yesus akan mengumumkan pada suatu hari nanti, sebelum kedatangannya yang kedua. Baca ayat 12 ya. Sebelum aku datang segera membawa upahku, dia akan mengumumkan, mereka yang masih berbuat jahat, biarlah ia berbuat jahat. Karena apa? Karena dia, pada saat dia bekerja sekarang ini, kita tahu dia bekerja sebagai apa? Sebagai imam besar ya. Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Sebagai imam besar. Namun, ketika dia mengumumkan akan ayat yang ke-11 ini, dia akan berhenti sebagai imam besar. Mereka yang mau bertobat tidak akan diizinkan lagi. Tidak akan ada lagi pengampunan bagi dosa-dosa mereka. Apa yang terjadi pada saat itu? Tidak ada lagi kesempatan bagi orang untuk berpindah kepercayaan. Tidak akan ada lagi kesempatan bagi orang untuk berpindah kelompok ya. Kalau saudara mau berbuat dosa, saudara akan berada di kelompok yang tidak akan diselamatkan. Saudara, kalau saudara tetap menjadi orang yang benar ya, saudara akan diselamatkan. Hanya ada dua kelompok, yang benar dan yang salah. Yang benar diselamatkan, yang salah akan dibinasakan. It is done. Pada saat pengumuman itu dilakukan, yang tidak akan kita dengar ya, hanya akan diumumkan di surga. Semua kesempatan-kesempatan sudah berlalu. It is done and it is finished. Kalau kita baca Matius 24 ayat 37 sampai 39, apa yang dikatakan? Sebagaimana pada halnya sama Nuh, demikian pula halnya apa? Kelak kedatangan anak manusia. Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita ingin mengerti urutan peristiwa akhir zaman, lihat saja di peristiwa air bah. Apa yang terjadi di peristiwa air bah? Kejadian 6 ayat 5 sampai 13. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Saudara lihat sekarang ini ya, banyak sekali internet, orang melihat gambar-gambar yang cabul. Dalam pembicaraan-pembicaraan mereka membicarakan tidak jauh-jauh dari situ. Saudara baca ayat yang ke-13. Penuh dengan kekerasan. Kekerasan juga merajalela pada zaman saat ini. Bukan saja pada zaman Nuh. Memang benar apa yang sudah dibuatkan. Saudara bisa lihat di sini. Inilah James Holmes ya, yang membunuh 10 orang ya, membantai 70 orang. Sampai ada 70 orang yang korban. Saya ingat ketika Presiden Bush mengumumkan perang terhadap terorisme. Kita lihat cuplikan. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. Seperti itulah yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus mengumumkan pintu kasihan telah tertutup. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Yang terjadi pada zaman Nuh, kita kembali lagi ke zaman Nuh ya. Kejadian 6 ayat 13, penuh dengan kekerasan ya. Mereka pada zaman Nuh, mereka melihat ya, bahwa Nuh ini sudah berkhotbah selama 120 tahun. Pada saat ini juga banyak sekali KKR-KKR yang dikumandangkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka cuek, tidak peduli. Akhirnya pintu daripada bahtera itu pun ya, ditutup. Ya. Tidak akan ada lagi kesempatan bagi mereka untuk masuk ke dalam bahtera. KKR sudah dilakukan, termasuk KKR Gelora Firman dilakukan secara online. Ya. Tetapi apa? Tidak ada yang peduli. Kalaupun ada yang peduli, hanya sedikit. Mereka lebih banyak peduli terhadap apa? Grup-grup atau laman-laman page yang lebih terfokus kepada apa? Kepelesiran. Lebih terfokus kepada apa? Humor. Lebih terfokus kepada hal-hal yang duniawi. Itulah yang terjadi pada saat ini. Berkaca kepada zaman Nuh. Dan memang itu sudah dinubuatkan. Jadi kalau saya bisa simpulkan,
ada urutan waktu yang bisa kita lihat dari kejadian akhir bah ini. Kalau saudara baca kejadian 7 ayat 16, dan yang masuk adalah jantan dan betina seperti yang diberitakan Allah. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakangmu. Ini sama persis dengan Wahyu 22 ayat 16, ayat 11 ya. Barang siapa buat jahat, ini sudah ditutup di sini pintu kasihannya. Saudara baca yang 16 juga. Tuhan menutup pintu bahtera itu. Namun sebelumnya tentunya Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan bagi orang-orang untuk datang kepadanya, untuk meminta pengampunan atas dosa-dosa yang mereka berikan. Tetapi tidak ada yang mau untuk datang dan masuk ke dalam bahtera. Kalau kita baca kejadian 7 ayatnya yang ke-10, baca di sini, setelah 7 hari datanglah air bah. Jadi setelah pintu tertutup, ada masa 7 hari, baru kemudian air bah itu turun. Nah, kalau kita refleksikan dengan Wahyu, ya, Wahyu 22, pasal yang ke-22 ini, setelah pintu kasihan itu tertutup di ayat yang ke-11 ini, akan terjadi 7 kutuk. Ya, saudara bisa baca itu di Wahyu pasalnya yang ke-16 ya. Jadi sama persis. 7 hari setelah pintu bahtera itu tutup, maka air bah itu turun. Setelah pintu kasihan itu tutup di Wahyu 22 ayat 11, maka akan turunlah 7 kutuk itu. Dan setelah turunnya 7 kutuk selesai, maka Kristus akan datang pada kali yang kedua. Jadi berbeda sekali dengan pendapat-pendapat populer yang ada pada saat ini. Ya, kita pada masa 7 tahun masa penganiayaan itu kita bisa diberikan kesempatan lagi, second chance ya. Dan setelah kita melalui masa penganiayaan, maka kita akan diselamatkan pada waktu Kristus datang pada kali yang kedua. Sangat berbeda fundamental dengan apa yang diartikan oleh ayat ini sebenarnya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya mau simpulkan akan pelajaran kita pada malam hari ini. Suatu hari nanti, pintu kasihan akan tertutup. Dan setelah itu akan terjadi 7 kutuk. Akan ditimpakan kepada mereka yang terus berbuat jahat. Dan setelah itu, Yesus akan datang pada kali yang kedua. Jadi kita bisa baca di Wahyu 22 ayat yang ke-11. Aku datang segera, aku membawa upahku dan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Tantangan bagi kita, ada di mana kita pada saat itu? Ya, bila mana Anda merasa bahwa Anda belum benar, belum suci, belum kudus, sekaranglah waktunya untuk berpindah tempat. Sekaranglah waktunya untuk apa? Untuk datang kepada Kristus. Inilah tujuannya kematian Kristus di kayu salib, agar supaya Dia bisa mengampuni dosa-dosa kita. Seberapa kelamnya perbuatan kita di masa lalu akan Dia ampuni, oleh karena Dia sudah mati di kayu salib agar supaya kita bisa diselamatkan. Kiranya kita semua bisa berada pada pihak yang benar, pada pihak yang akan diselamatkan ketika Yesus datang membawa kita pulang ke rumah.